Ini kosnya rata-rata di mana kosnya ini, Kak? Di dalam dekat kampus, Ji. Oh, Popalia ya, masih dekat kampus kita. Berarti ke kampus cuma jalan kaki toh. Ya, syukurlah kalau jalan kaki. Berarti tidak terpengaruh sama naiknya BBM toh. Ya, kalau jalan kaki berarti tidak pengaruh sama naiknya BBM. Sudah berapa orang Yuslan? Coba dihitung lagi. Ada yang 20 orang kah? Coba itu dulu Yuslan. Sudah ada 20 orang? Sudah berapa orang yang masuk ini bergabung? Siapa? Berapa? 18 orang. Oh, 18 orang. 2, 4, 6, 8. Ya, oke ada 18 orang. Baik, kita mulai ya sambil menunggu yang masuk. Silakan. Saya berharap ini ada pertanyaan ya. Jadi walaupun kita kuliah jam 7 dan saya mau cepat tidur, kalau ada yang mau tanya sampai jam 10 kita lanjutkan ya. Supaya hak kalian tidak kurang sedikit pun. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Selamat malam semuanya. Tidak dengar? Selamat malam. Ya, malam. Oke. Jadi, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk berkumpul walaupun lewat online ya. Berkumpul lewat media aplikasi Google Meet ya. Tapi suatu kesyukuran kita masih bisa diberi kesehatan dan berkumpul di waktu sekarang ini walaupun tempatnya berbeda tapi ya terasa kita selalu berkaitan semua ini ya kena aplikasi. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan masuk pada materi Sistem Hukum Indonesia untuk pertemuan yang pertama kali. Ya, hari ini kita bahas dulu ruang lingkup sistem hukum. Jadi kita bahas dulu ruang lingkup sistem hukum ya. Nah, untuk memahami ruang lingkup sistem hukum Indonesia secara komprehensif, ada yang paham kalau saya bilang komprehensif? Bisa dipahami? Komprehensif ya. Komprehensif artinya menyeluruh, utuh. Jadi kalau ada pemahaman komprehensif berarti dia pemahaman yang artinya memahami seluruh bagian tanpa memisahkan yang bagian lainnya. Jadi untuk memahami sistem hukum secara komprehensif, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem. Kemudian masuk pada hukum. Ya. Kemudian masuk pada sumber-sumber hukum. Ya. Nah, kalau sudah paham ini istilah-istilah ini, insya Allah kita akan punya gambaran sedikit mengenai ruang lingkup dari sistem hukum itu sendiri. Nah, pertama-tama saya masuk pada sistem dulu. Pengertian sistem. Sistem itu sama lempar dulu ini tes-tes ini ya untuk memberikan kalian motivasi, dorongan. Sistem itu kata benda atau kata kerja ya? Ada yang bisa jawab? Kata kerja. Kata kerja. Ya.
Kalau saya sistem itu kata benda. Ya. Kata benda, ya. Makanya karena dia kata benda, maka untuk mengetahui, untuk membuat suatu pengertian sistem, maka kita mulai dari awal kata sesuatu. Sesuatu pasti menunjuk pada kata benda. Jadi sistem itu sesuatu yang saling berhubungan dan saling ketergantungan. Jadi sesuatu yang saling berhubungan dan saling ketergantungan antara masing-masing bagiannya. Jadi dalam sistem itu ada bagian-bagian, ya, atau ada unsur-unsur. Nah, bagian-bagiannya ini atau unsur-unsurnya ini itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak boleh dipisah-pisahkan. Itulah sistem. Jadi sesuatu, ya, sesuatu itu memiliki bagian-bagian dan bagian-bagian itu saling berhubungan satu sama lainnya dan saling ketergantungan. Artinya di sini bagian satu tidak akan bisa bekerja kalau tidak ada bagian lainnya. Jadi saling mendongkrak sistem. Oke, Siti Rahma silakan masuk. Siti Rahma selamat bergabung. Siti Rahma, Siti Rahma kalau dengar suara saya bilang iya Pak. Oke, Siti Rahma ya. Nah, kita lanjut ya tentang pengertian sistem. Ini kita belum masuk pada sistem hukum ini. Kita baru bicara pada sistem dulu, pengertian sistem. Nah, dari ciri sistem ini, ya, kita dapat menarik ciri-ciri, ya, ciri-ciri sistem itu. Yang pertama, bahwa sistem itu memiliki bagian-bagian dan bagiannya itu saling terikat satu sama lain dan saling bergantung satu sama lainnya. Jadi ada ketergantungan di sini. Itu yang ya maklumlah pengaruh jaring. Ya. Putus-putus ya. Dan tidak putus-putus nanti bisa nanti dibantu yang lainnya ya. Nah, saya lanjut ya, lanjut. Jadi maksud dari ciri bahwa masing-masing bagian saling berhubungan satu sama lain dan tertentu artinya pada sistem itu ya, pada bagian-bagian sistem itu tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Jadi dalam sistem itu ada kerja kelompok, bukan kerja individual. Itulah sistem. Satu bagian tidak berfungsi, maka bagian lainnya ikut tidak berfungsi. Itu maksudnya kerja kelompok atau saling berhubungan dan saling ketergantungan. Jadi satu bagian tidak berfungsi, maka bagian lain juga akan menjadi tidak berfungsi. Itu makna dari bagian-bagiannya saling terikat dan saling ketergantungan. Nah, ciri yang kedua, bahwa sistem itu adalah suatu entity. Entity di sini artinya adalah sesuatu yang sungguh-sungguh ada. Jadi sistem itu bukan cerita dongeng. Ya. Bukannya sekedar konsep, tapi dia betul-betul ada. Ya. Keberadaannya ada, diakui oleh setiap orang dan dirasakan oleh setiap orang. Itulah sistem. Nah, di sini contoh sistem. Kalau kita melihat bahwa sistem itu bagian-bagiannya saling berhubungan satu sama lain dan saling tergantung satu sama lain, saya ambil contoh sistem pada benda kendaraan bermotor. Motor ya, itu memiliki bagian-bagian. Ya, anggaplah dalam motor itu ada bagian busi. Oke, kita lanjut ya.
Oke, kita lanjut. Jadi saya ambil ke contoh sini, contoh sistem ya yang paling real, yang nyata, kendaraan motor. Motor itu adalah satu sistem, ya. Nah, pada motor itu ada bagian-bagiannya. Salah satu bagiannya adalah businya. Jika busi pada motor tidak bekerja dengan baik, maka ya, motor juga tidak akan stabil jalannya. Seperti itulah sistem. Itu yang gampang ya. Itu sistem ya. Ya memang memberikan contoh sistem pada benda yang dapat dilihat itu memang gampang ya. Tapi kalau sudah masuk pada sistem ya, sistem sosial, budaya, hukum memang agak susah. Kenapa? Karena sistem sosial dan sebagainya itu eh, sifatnya abstrak ya, tidak konkret. Tapi itu contohnya. Nah, contohnya begini untuk mengetahui kinerja sistem. Baru-baru ini negara kita baru kenaikan kebijakan pemerintah baru menaikkan BBM misalnya. Ya. Dalam sistem ekonomi, BBM itu salah satu bagian. Ya. Jadi harga BBM itu salah satu bagian dari bagian lainnya. Ya, seperti bagian ya komoditi lainnya. Dengan naiknya harga BBM itu, maka bagian lainnya itu bisa naik juga, mempengaruhi harga lainnya. Ya. Seperti dengan naiknya BBM, maka bagian pada transportasi seperti biayanya itu juga naik. Ya. Dan sebagainya. Itu misalnya. Jadi apabila ada satu sistem yang bekerjanya lambat, maka bagian lain dari bagian sistem itu juga akan lambat, yang saling mempengaruhi. Nah, itu sistem ya. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian hukum. Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin ada yang bertanya dulu? Ada yang bertanya? Kurang jelas ya? Oh, kurang jelas. Kalau begini jelas ya? Sudah jelas? Oh, oke ya. Mungkin ini karena tadi berarti butuh ini HP-nya didekatkan di mulut saya ya. Oke, sekarang kita masuk pada pengertian hukum. Kalau ada yang bertanya silakan ya, langsung menyaut ya. Tidak usah angkat tangan karena saya tidak lihat kalian angkat tangan itu. Rasanya menyaut Pak, izin tanya ya. Kalau ada yang bertanya ya, silakan. Langsung dipotong pembicaraan saya. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian hukum. Dari awal tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk mengetahui ruang lingkup sistem hukum, maka kita perlu mengetahui ya beberapa istilah. Yang pertama adalah sistem, yang kedua hukum, yang ketiga adalah sumber hukum. Nah, sekarang kita masuk pada istilah hukum dulu, pengertiannya. Di sini saya mengambil pendapat dari Profesor Sudikno Mertokusumo tentang hukum. Ya. Jadi dalam bukunya yang berjudul Mengenal Hukum, beliau memberikan pengertian hukum sebagai berikut. Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam kehidupan bersama. Ya. Yang mengatur tentang tingkah laku yang berlaku di dalam kehidupan bersama tersebut. Yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Nah, ini pengertian hukum menurut Profesor Sudikno Mertokusumo. Jelas ya? Ya. Silakan. Kalau ada yang bertanya silakan. Sebelum saya lanjut, saya tunggu dulu ya. Saya kasih waktu kalian bertanya. Ketua kelas, silakan bertanya. Tidak usah izin kalau bertanya langsung aja. Oh, pas ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, itu pengertian hukum menurut
Profesor Sudipto Kusumo. Nah, jadi kemudian lanjut menurut Profesor Sudipto Kusumo, hukum itu bukanlah suatu tujuan di dalam hidup bermasyarakat, tetapi dia hanya wadah atau media atau prasarana untuk mencapai tujuan di luar hukum, yaitu keadilan. Ya, yaitu keadilan ya. Jadi ada salah kaprah di tengah masyarakat yang selalu mengatakan bahwa tujuan hidup itu adalah berhukum. Sebenarnya hukum itu adalah alat untuk mencapai keadilan. Dia adalah media untuk mencapai keadilan. Keadilan ini adalah faktor di luar hukum. Inilah yang ingin dicapai oleh hukum. Jadi hukum itu adalah kendaraan. Ibaratnya kalau kita mau jalan-jalan ke apa yang terkenal sih Kendari. Kalau kalian Kendari, kalian mau kemana biasa? Ke mall, mall apa namanya? Hah? Lipo, ya. Jadi hukum itu ibaratnya kendaraan. Kalau kita mau misalnya dari sini ke Kendari mau ke Lipo, ya. Lipo tujuannya adalah Lipo, ya. Hukum itu adalah mobilnya, kendaraannya. Itulah hukum. Jadi Lipo itu ibaratnya keadilan, ya. Hukum adalah kendaraannya, ya. Kendaraan untuk menuju ke sana, untuk menuju keadilan. Itulah tujuan dari hukum. Jadi hukum bukan tujuan dalam hidup ini. Jadi jangan selalu ya ini kekeliruan ingin kita luruskan ya. Kadang-kadang orang berkata kita harus kita harus mencapai kita harus memiliki tujuan adalah hukum ya. Padahal hukum bukanlah suatu tujuan, dia hanya merupakan media untuk mencapai tujuan di luar hukum. Ini ungkapan dari Profesor Sudipto Kusumo. Jadi hukum itu merupakan kumpulan ya, kumpulan peraturan. Kalau bicara kumpulan peraturan berarti ini mengacu pada ya norma-norma yang tertulis ya. Jadi kumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama. Ya. Dan dapat dipaksakan pelaksanaannya apabila ada yang melanggarnya dengan suatu sanksi. Sanksinya ada dua, bisa sanksi perdata, bisa sanksi pidana. Tergantung hukum apa yang dilanggarnya. Bisa juga sanksi administrasi ya. Kalau yang dilanggar adalah hukum administrasi, maka sanksinya sanksi administrasi. Kalau dilanggar adalah hukum pidana, maka sanksinya adalah sanksi pidana, ya. Kalau dilanggar adalah hukum perdata, maka sanksinya adalah sanksi perdata, ya. Sanksi administrasi itu berupa pencabutan izin dan sebagainya. Kalau sanksi pidana itu berupa penjara, ya, hukuman mati dan sebagainya. Kalau sanksi perdata itu berupa ganti rugi, ya, bisa ganti rugi, bisa membayar bunga, membayar denda, bisa pembatalan perjanjian dan sebagainya. Itu sanksi perdata. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan pengertian hukum? Ada? Yuslan? Yuslan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh iya. Apanya? Coba ulangi. Iya. Bisa diperjelas apanya yang mau ditanyakan?
Oh ya, betul. Jadi terkait kita hubungan sistem hukum, ya dalam ini sistem hukum pidana, ya. Jadi terkadang sistem hukum itu ini kita bicara masalah sistem hukum itu, ya. Kalau kita masuk ke sistem hukum pidana, maka sistem itu memiliki bagian-bagian, ya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya. Jadi apabila satu bagian itu mengalami kemacetan, maka disitulah ya bagian lainnya tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah ini contohnya ini kasus yang sekarang viral. Saya sekarang juga sudah bosan nonton itu ya, karena sampai sekarang tidak selesai-selesai. Padahal ini gampang sekali ya. Ini menandakan bahwa sistem hukum kita itu ada yang tidak beres. Ya. Jadi bicara masalah jalannya sistem, ya kita menggunakan pendapatnya Friedman bahwa sistem hukum itu ya dalam di antara sistem hukumnya belum mengatakan bahwa sistem itu berjalan ya apabila dipengaruhi oleh 3 subsistem ya. Jadi ada namanya struktur ya, ada namanya substansi, ada namanya budaya hukum. Nah, ini 3 subsistem ini itu saling mempengaruhi ya. Yang pertama masuk dulu substansi hukum. Bagaimana substansi hukumnya? Yang dimaksud dengan substansi hukum adalah isinya ya. Kandungan kaidahnya itu, bahasa-bahasa hukumnya. Apakah sudah bagus atau tidak? Kalau sudah bagus, maka kita telah strukturnya ya. Struktur itu bisa kelembagaannya, bisa penegak hukumnya, lembaga penegak hukumnya, kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan seterusnya. Bisa juga budaya hukumnya. Budaya hukumnya apa? Budaya hukum itu perasaan hukumnya manusia yang menjalankan hukum, kebiasaannya, bisa pola pikirnya, ya. Pola pikirnya bagaimana? Kalau memang pola pikirnya selalu mengarah untuk selalu ingin membantu, ya, membantu seseorang hanya dengan dasarkan pertemanan tanpa melihat apakah yang dibantu itu salah atau tidak, pokoknya teman deh. Ini budaya yang harus kita buang ini. Ya. Kita kadang berpikir begitu, ini satu korps dengan kita, harus kita lindungi. Tanpa memikirkan bahwa si pelaku itu memang betul-betul bersalah. Dia hanya ya, kebiasaannya, pola pikirnya. Jadi kita harus membangun pola pikir dulu. Walaupun teman sendiri, bahkan walaupun saudara kandung kita, kalau betul-betul bersalah, harus kita terapkan hukum padanya. Nah, ini kita budaya ketimuran beda. Kalau saudara ada hubungan saudara, ya kita saling membantu, bantulah sedikit-sedikit. Akhirnya kita lupa. Yang awalnya membantu sedikit, ternyata bantuannya sangat banyak. Ini berarti memang sistem. Ya, saya tidak mau mengambil kesimpulan bahwa sistem kita itu pasti tidak berjalan, tidak, karena yang begitu kan kasusistik, ya kan? Kasusistik itu. Tapi dengan kejadian ini, ya Ferdi Sambo ini yang sekarang sudah jadi tersangka sekarang ya. Ya, saya kurang mengikuti. Sudah tersangka ya? Sudah ya? Iya, tapi belum putus ya. Nah, ini bukti jadi kembali kepada masing-masing pendapat kita ya. Ya, apalagi ini mungkin ada politiknya sebagainya ya. Saya tidak mau mengambil kesimpulan bahwa begini, tapi ini bukti bahwa memang sistem itu kalau sudah seperti itu, kalau kita masuk pada teorinya, bahwa ketika satu bagian terganggu, maka bagian lainnya terganggu. Sementara kita akan masuk pada sistem hukum, ya ini baru sistem dulu. Jadi ini bukti bahwa ada bagian-bagian dari sistem hukum pidana itu yang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sehingga untuk beberapa kasus, bukan cuma Sambo saja, banyak kasus lainnya lagi, ya, itu terkadang penerapan hukumnya lamban. Tapi untuk kasus
untuk kasus lain malah cepat. Itu kan? Betul memang ada. Karena kenapa? Karena tadi dipengaruhi oleh tiga subsistem. Ada ya substansinya, ya substansi hukumnya, ada struktur hukumnya, ya ada budaya hukumnya. Tiga ini harus berjalan normal. Kapan satu subsistem tidak berjalan normal, ya maka ibaratnya busi pada mobil. Itu busi ada berapa businya mobil? Ada 3. Ada yang pakai 3, ada yang pakai 4. Ya, kalau ada 3 businya, ketika satu busi kalah, maka mobil jalannya akan maju mundur ya, membuat penumpang tidak nyaman. Seperti itulah. Ya harusnya tiba di tujuan dalam waktu 1 jam, karena businya rusak 1, maka bisa tiba 3 jam. Karena sering mogok. Misalnya seperti itu. Ya, seperti inilah yang terjadi di negara kita ini. Ya, ini kita tujuannya kuliah ya. Jadi anak-anakku sekalian, kuliah itu jangan cuma mengambil saja materinya ya, tapi harus betul-betul diamalkan. Jangan cuma menghafal saja pengertian-pengertiannya, tetapi tidak mau mengamalkan. Ya. Mudah-mudahan dalam kuliah ini nanti ada yang jadi DPR. Ya, ada yang jadi DPR RI di pusat, bahkan ada yang jadi presiden. Saya doakan. Supaya kajian saat ini tidak jadi terulang lagi. Ya, ya. Mudah-mudahan satu kelas ini ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, dan bersama-sama waktu yang sama. Ingat kuliah saya, ya ini, ya. Oke, gitu ya. Itu menandakan bahwa ada sistem yang tidak berjalan. Ada bagian-bagian dari sistem yang tidak berjalan. Nah, kita masuk lagi pada tadi kita hukum sudah paham, ya. Saya sambung sedikit masalah hukum ya, masalah pengertian hukum. Jadi hukum itu merupakan ya serangkaian peraturan-peraturan. Berarti dia mengacu pada hukum yang tertulis. Ya. Jadi kita harus membedakan ya hukum dan keadilan. Ya. Ada perbedaan prinsip antara menegakkan hukum dan menegakkan keadilan. Walaupun terkadang kala ketika kita menegakkan hukum, kita sudah menegakkan keadilan. Tetapi terkadang juga ketika kita sudah menegakkan hukum, justru keadilannya tidak ada. Saya berikan contoh, ya. Saya berikan contoh. Kalau mencuri itu dalam hukum pidana penjara kan? Ya, itu itu menegakkan hukum namanya. Kalau kita ikuti bunyi hukumnya, bunyi kalimatnya, ya. Barang siapa mengambil barang orang lain dengan cara melawan hukum bla 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 bla, seterusnya. Intinya seperti itu, mengambil barang orang lain tanpa hak. Berarti dia mencuri. Ya. Orang yang mencuri pasti dihukum. Ya. Tapi belum tentu ketika kita menerapkan ini bunyi pasalnya kepada semua orang, belum tentu kita menegakkan keadilan. Misalnya, ya, kalau ada nenek-nenek tua, dia hanya ya, dia mengambil satu biji, bukan satu buah coklat, satu biji coklat hanya untuk dimakan-makan, hanya ngambil di kebunnya orang, itu pun jatuh dia satu biji, beda satu buah bijinya isinya ya, dia kemil, itu kan juga mencuri. Nah kalau itu dijatuhi hukuman seperti bunyi pasalnya, tentu tidak akan adil, ya kan? Tentu tidak akan adil. Jadi ada rasa keadilan sini ya, yang tidak terjaga. Jadi memang hati-hati menerapkan hukum ya. Jadi menerapkan hukum itu bukan hanya menerapkan sesuai dengan isi kalimatnya, tapi di situ harus ada pertimbangan-pertimbangan. Ada prinsip-prinsip yang harus kita mampu baca di balik bunyi teks itu. Nah itu ya. Nur Fatimah silakan bergabung. Sudah masuk ya Nur Fatimah? Baik, kita lanjut lagi ke sumber hukum. Tadi sudah ya,
Sudah kita bahas masalah hukum, sekarang lagi sumber hukum. Sumber hukum itu apa sih? Ya, kalau ada ini Nur Afa, silakan Nur Afa masuk. Ya, Nur Afa. Halo Nur Afa. Nur Afa. Oke, oke. Silakan bergabung ya. Nah, sekarang kita masuk pada sumber hukum. Ada yang bisa berikan saya penjelasan apa itu sumber hukum? Gambarannya. Ya, sumber hukum. Kalau supaya gampang dipahami, ada sumber hukum. Kalau sumber hukum. Kalau sumber air itu apa maksudnya sumber air itu? Kalian paham sumber air? Sumber air. Apa artinya sumber air? Kalau kalian paham, bisa? Sumber. Kata sumber. Sumber berarti apa itu? Sumber. Asal. Ya, betul. Jadi sumber itu asal. Jadi sumber hukum itu asalnya hukum. Atau dengan kata lain, tempat kita menemukan hukum. Jadi bisa asal, karena dia asal itu bisa berarti sumber itu bisa berarti wadah. Kalau kita bicara masalah sumber air, nah, ini sumber airnya dari mana? Oh, sumber airnya dari sungai. Berarti sungai ini adalah wadahnya, tempatnya kan, tempat kita mengambil air. Sama kalau sumber hukum. Sumber hukum wadahnya, ya, wadah yang berisi hukum sehingga menjadikan itu tempat kita untuk mengambil hukum. Tempat kita menemukan hukum. Nah, itu supaya lebih gampang dipahami ya. Jadi sumber hukum secara umum adalah tempat kita menemukan hukumnya. Tempat di mana kita dapat menemukan hukumnya. Karena dia bicara tempat berarti bicara wadah. Ya, ya, bicara tempat. Nah, sumber hukum ini itu dibagi menjadi dua. Ada sumber hukum material, ada sumber hukum formil. Ya, biasa kalau bicara material bicara soal apa itu kalau material? Bisa kasih gambaran? Kalau kita bicara material berarti kita bicara soal apa? Membahas apa itu? Kalau materi. Teori boleh. Apa lagi? Isi, substansi, kandungan. Itu material. Kalau formil? Kalau formil itu efeknya apa? Kalau kita melakukan perbuatan formil itu berdampak apa? Dampaknya apa? Kalian pernah mengadakan ini semester berapa kayak ini? Semester ya, semester 3. Pada masuk OSIS kan? Di SMA. Nah, kalau ada pemilihan OSIS itu, iya. Kemudian ada persyaratan yang dilanggar, maka ya ketua yang terpilih itu melanggar satu persyaratan misalnya. Maka hasilnya apa itu? Dia diangkat jadi ketua, bagaimana konsekuensinya? Misalnya ada ketua OSIS itu ya karena dia berbuat curang, maka dia melanggar satu dua persyaratan tapi tidak ketahuan. Ketahuannya itu setelah jadi ketua. Bagaimana efeknya itu? Akibatnya kedudukannya sebagai ketua menjadi apa? Menjadi tidak sah, ya, tidak kuat. Nah, jadi formil itu, sumber hukum formil itu ya berkaitan dengan keabsahan suatu peraturan perundang-undangan, kekuatannya. Ya. Nah, kita bahas dulu sumber hukum materialnya. Sumber hukum material ya adalah sumber hukum yang menjelaskan dari mana sih substansi hukum itu berasal. Jadi dia sumber hukum yang menjelaskan isi atau menentukan juga boleh menentukan isi dari substansi hukum tersebut berasal. Ya, yang membantu terbentuknya hukum tersebut. Misalnya,
Yang masuk material ini ya, agama, itu masuk sumber hukum material. Budaya, sosial, kebiasaan-kebiasaan di dalam masyarakat, itu semua merupakan sumber hukum material. Ya, sumber hukum material semua itu. Bisa dipaham sini ya? Ya, bisa. Ya, oke. Biasanya kalau bisa paham itu biasanya kurang pertanyaan itu. Oke, sekarang sumber ya. Sekarang kita masuk pada sumber hukum formil. Sumber hukum formil tadi saya sudah jelaskan bahwa itu berhubungan dengan keabsahan. Maka sumber hukum formil artinya sumber hukum yang menjelaskan dari mana suatu peraturan itu memperoleh kekuatan atau keabsahan hukum. Jadi kalau kita mau lihat apakah hukum itu memiliki keabsahan atau kekuatan berlaku, maka kita lihat sumber hukum formilnya, tempatnya atau asalnya dari mana. Hukum itu ada asalnya dari mana? Ya. Asalnya bisa menunjuk kepada lembaga yang membentuknya, dan bisa menunjuk kepada pejabat yang berwenang membentuknya. Itu asalnya. Contoh, undang-undang. Undang-undang itu kalau kita masuk secara teoritis, kita menggunakan pendapatnya teori Trias Politika. Trias Politika siapa lagi yang punya teori? Ayo, ini orang politik ini. Siapa pencetus Trias Politika? Halo? Siapa? Siapa? Plato bukan. Terlalu jauh kalau Plato itu. Aristoteles juga bukan. Ya. Betul. Montesquieu. Ya, kalau saya nyebutnya Montesquieu. Ya, Montesquieu itu yang mencetuskan teori trias politika. Artinya trias tiga. Ya, tiga pembagian kekuasaan. Tiga pemisahan ya. Saya pemisahan. Tiga pemisahan kekuasaan. Yaitu apa pertama? Yang pertama sebut you eksekutif. Ya, eksekutif. Ya, eksekutif, betul. Eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, kalau undang-undang, siapa yang bentuk? Siapa yang membuat? Mas- Oh iya, sudah masuk ini dalam yang saya masuk undang-undang dalam arti sempit. Siapa yang membuat undang-undang dalam arti sempit? Betul tuh. Ini bertanya, menjawab atau bertanya? Sudah betul, legislatif. Jadi tiga lembaga tadi itu sudah dipisahkan memang kewenangannya. Ya, eksekutif itu ya bagian dia pemerintahan, ya. Dia menjalankan perundang-undangan. Kemudian yudikatif itu menghukum, memberikan sanksi kepada yang melanggar undang-undang. Kemudian legislatif itu membuat undang-undang. Dalam ini legislatif adalah DPR ya. Kalau di daerah DPRD, kalau pusat DPR RI ya. Nah, di sini sumber hukum formil berarti kalau kita lihat undang-undangnya, maka kalau kita bicara formilnya supaya dia mendapat keabsahan hukum atau mendapat kekuatan hukum, maka kita lihat dari mana asal undang-undang itu lahir. Dari lembaga mana dan dari pejabat mana. Contoh kecil saya kasih contoh. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Ini undang-undang. Nah, undang-undang ini ya untuk menjadi agar dia memiliki kekuatan hukum dan keabsahan hukum, maka undang-undang ini harus lahir dari DPR, dari lembaga DPR yang disahkan oleh DPR, barulah dia menjadi
ya, memiliki kekuatan hukum. Jadi sumber hukum formil itu terkait dengan kekuatan atau keabsahan hukumnya. Kalau dia berasal dari sumber yang ya, sumber yang sudah semestinya, maka dia akan memiliki kekuatan hukum. Ya. Contoh, kalau ada peraturan presiden, ya, atau peraturan presiden, kemudian yang menandatangani adalah menteri, maka peraturan presiden itu tidak bisa dibilang peraturan presiden, itu cacat, sehingga tidak memiliki kekuatan ataupun keabsahan hukum. Itu maksudnya ya. Jadi sumber hukum formil adalah tempat dari mana suatu peraturan itu memperoleh kekuatan atau keabsahan hukum. Nah, kalau kita pilih-pilih lagi, ya kita mau wujudkan ke dalam peraturannya, maka sumber hukum formil dan sumber hukum material ini itu bisa berwujud menjadi undang-undang. Ya, ini jadi tadi kan saya supaya bingung saya bagi dulu sumber hukum ada dua, sumber hukum material dan sumber hukum formil. Kalau sumber hukum material dan sumber hukum formil ini digabung, maka wujudnya bisa berbentuk pertama undang-undang. Undang-undang itu memiliki dua arti. Tadi ada yang kasih yang kasih pendapat bahwa undang-undang itu bisa berarti peraturan-peraturan, bisa PP, ya, bisa peraturan pemerintah, bisa peraturan presiden, peraturan menteri dan sebagainya. Itu undang-undang dalam arti luas. Itu betul. Tapi itu undang-undang dalam pengertian luas. Jadi undang-undang itu ada dua pengertiannya. Yang pertama undang-undang dalam pengertian luas, artinya mencakup seluruh peraturan. Mencakup seluruh peraturannya. Bisa undang-undang sendiri, bisa peraturan pemerintah, bisa peraturan presiden, kepres, peraturan menteri, dan seterusnya. Itu pengertian undang-undang dalam arti luas. Kemudian, undang-undang yang kedua adalah undang-undang dalam pengertian sempit. Nah, undang-undang dalam pengertian sempit adalah ketetapan penguasa yang diberi nama dengan undang-undang. Contohnya, ya, yang tadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Itu salah satu ya contoh undang-undang. Jadi memang namanya undang-undang, diberi nama yang undang-undang. Itu pengertian undang-undang. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ya, kalau saya bertanya sekali sahut ya, ini jangan-jangan sudah tidur semua. Baru jam berapa gini kah? Baru 7:30. Bagaimana Pupalia sudah ramai ke kalau malam kah? Ramai Ji? Oh tidak? Oh, yang banyak apa jangkrik? Nyamuk ya? Banyak anjing sih yang berkeliaran ya. Ya supaya mudah-mudahan itu tentang kita ada tambah ramai ya. Pupalia tambah ramai ya. Ya sering-sering kalau sudah banyak yang tinggal sana kos-kosannya itu lampunya dinyalakan biar jalannya menjadi ramai ya, terang benderang. Insya Allah itu tahun depan itu 2 tahun ya, paling lama 2 tahun sudah ramai tuh yang kita ada. Insya Allah ya, bersabar saja. Nah itu ya, jadi wujud kalau kita kita mau lagi cari wujudnya sumber hukum materi dan formil, maka yang pertama itu adalah undang-undang. Ya, jadi undang-undang itu sudah bisa masuk sumber hukum materialnya, bisa masuk sumber hukum formilnya. Kalau bicara sumber hukum materi dari undang-undang berarti kita bicara substansinya. Substansinya undang-undang itu diambil dari misalnya agama, ya, atau misalnya diambil dari budaya, diambil dari politik, diambil dari sosial,
diambil dari kesusilaan. Ya, itu substansinya. Kalau bicara tentang sumber hukum formilnya, berarti kita membicarakan undang-undang itu berasal dari mana? Kalau asalnya memang sudah seperti ya, sudah sesuai dengan yang seharusnya, maka dia akan memperoleh kekuatan atau keabsahan hukum. Kalau undang-undang itu lahir dari institusi DPR dan disahkan oleh DPR, maka dia adalah undang-undang, dia sah sebagai undang-undang dan iya, memiliki kekuatan. Itu ya, bisa dipahami ya? Ya. Jadi yang saya pahami ini undang-undang ya, undang-undang dalam arti sempit dan undang-undang dalam arti luas. Berarti bisa peraturan pemerintah, bisa peraturan presiden, keputusan keputusan presiden, peraturan menteri, peraturan bupati, peraturan gubernur dan seterusnya. Sampai pada peraturan desa. Itu saya masuk undang-undang dalam arti luas. Nah, kemudian pembagian sumber hukum berikutnya yang merupakan wujud dari sumber hukum material dan formil itu adalah traktat atau perjanjian, ya. Jadi perjanjian juga itu sumber hukum, ya. Perjanjian dibuat baik antara negara maupun antara individu dan individu. Itu adalah hukum, ya. Utamanya hukum perdata. Jadi itu juga hukum juga itu adalah itu adalah sumber hukum. Jadi perjanjian adalah sumber hukum. Kemudian berikutnya sumber hukum yang berikutnya adalah kebiasaan. Jadi kebiasaan itu juga merupakan sumber hukum. Ya. Sumber hukum, tapi perlu kalian ingat bahwa tidak semua sumber hukum itu menjadi hukum. Ada sumber hukum, dia hanya sebatas sumber hukum, tetapi tidak serta-merta menjadi hukum. Ya, bisa dipahami ya? Sumber hukum itu ada yang serta-merta menjadi hukum, ada yang hukum. Jadi dia hanya sebab misalnya ya, sumber hukum undang-undang itu menjadi pula sebagai hukum orang. Jadi ketika diundangkan, maka seketika itu juga dia menjadi hukum bagi siapa saja. Jadi semua orang harus taat terhadap undang-undang itu. Tetapi sumber hukum dalam bentuk kebiasaan dan ya kebiasaan itu ya, itu tidak otomatis menjadi hukum. Ya. Mengapa dia tidak otomatis? Karena dia tidak mengikat semua orang. Ya. Kebiasaan itu nanti menjadi hukum ketika diambil oleh hakim dan dimasukkan sebagai dasar dalam putusannya. Itu. Ngomong-ngomong di sini mati lampu ini, bagaimana tentang kita ada mati lampu juga kah? Halo, di sini mati lampu ini. Iya. Ya. Oke, kita lanjut saja. Oke, kita lanjut aja ya. Berhubung ini mati lampu, mungkin sebentar lagi jaringan saya akan error ini. Oke, saya langsung masuk pada pengertian sistem hukum. Jadi sistem hukum, tadi saya sudah kasih pengantar tentang sistem. Sistem adalah sesuatu yang saling berhubungan, berinteraksi, dan saling ketergantungan antara masing-masing bagiannya. Itu pengertian sistem. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada sistem hukum. Kalau kita sudah paham tentang sistem, maka untuk membuat pengertian sistem hukum itu tidak lagi susah. Gampang. Ya. Jadi sistem hukum di sini artinya suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian
yang saling berkaitan satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum. Jadi untuk mencapai tujuan hukum. Itu ya. Itu cara singkatnya. Jadi hampir sama dengan pengertian sistem, hanya tinggal ya yang kita pahami bahwa sini adalah bagian-bagiannya itu ya saling saling berhubungan ya dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum. Tujuan hukum itu macam-macam. Silakan dengarkan baik-baik bahwa tujuan hukum itu macam-macam. Secara umumnya yang orang hukum sampai sekarang masih mengakui bahwa tujuan hukum itu ada 3 kalau kita menggunakan pendapat dari ya pendapat ahli hukum. Yang pertama, tujuan hukum itu adalah untuk mencapai kepastian hukum. Yang kedua, tujuan hukum yang kedua adalah untuk mencapai kemanfaatan hukum. Kemanfaatan hukum ya. Dan yang ketiga adalah untuk mencapai keadilan. Pertanyaan yang muncul kemudian, ketiga tujuan ini sebenarnya itu ya di dalam teori hukum kita itu merupakan antinomi. Kalau Profesor Sudik Kusumo, ini guru besar saya di UGM, beliau menyatakan bahwa ketiga tujuan itu merupakan antinomi. Antinomi di sini artinya berbeda satu sama lain, ya, saling bertolak belakang, tetapi saling membutuhkan. Saling membutuhkan, tidak dapat dipisahkan. Nah, karena sesuatu yang saling berbeda, ya, jadi tidak pernah ketemu ceritanya ini antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum tidak pernah ketemu. Kepastian hukum dan keadilan hukum jarang sekali ketemu. Tadi saya sudah kasih contoh, ya, bahwa kalau kita mau menegakkan peraturan itu belum tentu kita menegakkan keadilan. Contoh kecil tadi itu, ada nenek-nenek mencuri 1 biji coklat, bukan 1 buah, tapi bijinya yang dimakan saja. Karena buah itu ada biji banyak, dia cuma ambil bijinya saja. Kemudian dilaporkan pencurian. Kalau ini kita pidana 5 tahun atau 3 tahun, alangkah ya pasti hati kecil kamu merasa sungguh teganya, ya. Hanya bagian terkecil dari buah coklat makan itu pun diambil yang jatuh, ya. Tapi dipenjara dengan tuduhan pencurian oleh si pemiliknya. Berarti ada 2. Satu sisi keadilannya kalau kita tegakkan peraturannya berdasarkan teksnya saja, maka kepastian hukum kita jalankan, tujuannya terwujud, tujuan dalam bentuk kepastian hukum tercapai, tapi tujuan dalam keadilan tidak tercapai. Ya, sehingga Profesor Sudit Umurtokusumo menyatakan bahwa karena ini adalah antinomi, ya, berbeda satu sama lain tapi saling membutuhkan, maka dalam setiap putusan itu minimal ya semua unsur itu harus ada kepastian hukumnya, ada kemanfaatan hukumnya, dan ada keadilannya. Memang enak itu bicara, ya. Tapi kalau kita sendiri mengalaminya sulit sekali. Dan ini tidak hanya berlaku pada putusan hakim, tapi juga berlaku pada ya setiap pemimpin. Kalau di sini nanti ada yang jadi pimpinan, entah menjadi bupati, menjadi gubernur, ya, ini harus diterapkan, ya. Upayakan ada kepastian hukum dalam setiap kebijakan saudara, upayakan juga ada kemanfaatannya, upayakan juga ada keadilannya. Nanti akan kalian rasakan kalau nanti ada yang jadi pejabat. Atau mungkin sih sudah jadi pejabat mungkin. Mungkin di sini ada yang mata kuliah
yang kerja di KPU ya, bisa ya diterapkan. Sangat sulit diterapkan ini. Baik, saya kira demikian ya karena ini sudah mati lampunya sudah hampir setengah jam. Rumah saya sudah gelap juga ini. Mohon maaf saya tidak membuka peluang untuk bertanya. Saya takutnya sampai di tengah-tengah kalian bertanya ini jaringannya error. Jadi untuk hari ini sekian dulu. Sampai ketemu pada hari Jumat insya Allah ya. Hari Jumat saya akan ke Tade untuk mengajar ya. Tolong ketua kelasnya besok bawa itu ke ya, suruh mereka tanda tangan ya, yang manual. Tolong jujur ya ketua kelasnya, yang tidak hadir di ruangan ini jangan dikasih tanda tangan ya. Saya akan sama sama ketua kelasnya ya. Baik, sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.